Tegar merasa nggak ada sesuatu yang aneh dalam diri Tegar? Belum aja. Nggak ada, udah. Tiba-tiba lagi main game marah-marah tuh kenapa marahnya? Ya kesel aja lah. Tetesan air mata ibumu jatuh tertutup semua pintu surgamu. Udah mau kemana aku? Ya Allah, Gusti Pangeran. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada keluarga dari Tegal yang berkunjung ke markas Mata Langit, yaitu keluarga Bapak Abdul, beliau istrinya yaitu Ibu Ningsih dan putranya Tegar yang berusia 18 tahun. Nah, Ibu Ningsih menghubungi saya karena ingin mengungkap misteri yang dialami oleh keluarganya. Banyak hal-hal di luar nalar yang dialami dan sudah 3 tahun yang lalu ya sebenarnya sudah menghubungi kami untuk pengen mengungkap, tapi baru alhamdulillah hari ini kesampaian untuk bertemu dengan Mata Langit. Ibu bisa diceritakan Bu, apa gangguan yang dianggap di luar nalar itu? Ibu mulai awal aja waktu 3 tahun yang lalu ketika menghubungi itu katanya pernah punya usaha apa? Sapi ya? Iya, sebenarnya usahanya nasi goreng. Usaha sapi itu sampingan. Nah, Oh jadi di Jakarta Ibu tinggal di Kalideres dan punya usaha warung nasi goreng. Iya, nasi Tapi di goreng. kampung di Tegal ada usaha sapi. itu ternak atau gimana? Ternak. Oh terus? Ternak. Nah, tahun pertama sapinya ada yang meninggal 1. Nah, tahun yang kedua ada yang meninggal lagi 2. Nah itu total semua berapa ekor? Totalnya saya punya ada sekitar 10 ekor. Terus? Waktu itu pas barengan sama wabah PMK, yang pas barengan sama COVID itu, saya nggak ada suzon sama sekali. Tapi semakin kesini, semakin aneh. Anehnya anak jadi sering marah-marah. Oh. Jadi hawa panas gitu ya Hawa maksudnya ya, ya. Betul. Dalam keluarga menjadi hawa panas dan kayaknya kok makin kemari makin semakin tidak nyaman gitu ya Bu, Betul. yang Ibu rasakan. Setiap kali anak lagi marah, hati saya langsung Kayak kebakar langsung. Debar-debar. Nah, Kaget. ya maaf, jadi ini kita mengerucut ya, maksudnya hawa panas itu terasa di rumah dan itu berpengaruh ke anak ibu yaitu Tegar. Menurut ibu Tegar ini di luar kendali gitu, susah dinasehati atau bagaimana ibu? entahlah. Tapi menurut saya Tegar ini tadinya anak baik, tapi setelah beranjak dewasa perubahannya dari kelas 3 SMP, Sekarang sudah kelas 3 kelas 3 MA. Oh iya. Berarti selama 3 tahun itu ibu melihat anak ibu seperti ini kayak bukan anak saya gitu ya? Betul. Sampai ada beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, Mas, Gak apa-apa ibu, sampaikan aja. Kita kan datang ke sini untuk mencari solusi karena bapak dan ibu merasa menyayangi anak ibu sehingga ibu datang kemari gitu. Jadi Tegar jangan salah paham ya nak. Bapak ibu bawa kemari karena sayang sama Tegar, ingin Tegar menjadi anak baik ya. Kita cari akar permasalahannya. Kalau memang itu ada gangguan gaib, nanti kita bereskan gangguan gaibnya. Terus gimana ibu? Mas, Mama ngerasa nggak kenal Mas lagi. Berubah sekarang, nggak kayak Mas yang dulu, Mas Gar yang dulu. Cuma hanya diam, nggak ngomong apa-apa, diam aja. Seperti komunikasi terputus ya. Maaf ini mencoba flashback ya. Jadi Tegar ini sebenarnya adalah anak ketiga ya. Ketiga. Karena sebelum Tegar ibu pernah 2 kali mengalami keguguran. Jadi menikah tahun 2000, terus 4 tahun kosong karena 2 kali keguguran. 2004 baru lahir. Jadi artinya Tegar ini adalah anak yang ditunggu-tunggu ya. Betul, anak kesayangan mbahnya. Orang eyangnya sayang sekali sama Tegar. Sayang sekali, paling disayang. Itu Tegar merasa tidak bisa diajak komunikasi itu hanya dengan ibu atau dengan bapak juga atau dengan teman-temannya juga? Di rumah kita nggak pernah komunikasi. Kalau ditanya diem, susah. Tuh, maksudnya susah gimana? Bapak bisa ceritakan Pak. Ya, Kalau ibu ngajak komunikasi susah, kalau bapak gimana? Sama? Sama. Misalnya Bisa gimana? Kita
misalnya omongan kasar kita nasihatin nggak bisa nggak bisa masuk. Kan kalau sehari-hari kan sekolah, nah misalnya pagi itu bangunin gitu, bapak yang bangunin? Mau dia kalau bangun? Lalu sholat subuh mau? Enggak, sekarang udah susah, buru-buru disuruh sholat. Apa jawabannya ketika dinasihatin? Itu nggak ada jawaban, selalu diem. Kayak dicuekin gitu bapak? Iya, asal nggak pernah dijawab, diem aja. Tapi bapak pernah mengajak duduk, ayo Tegar duduk, bapak mau bicara sama kamu gitu? Saya. Ibu yang pernah? Yang sering mah ibu. Saya. Kita kan di depan. Saya yang suka ngerangkul. Iya. Saya tanya baik-baik, maunya apa, maunya bagaimana, cuma diam. Maksud ibu, kalau memang ada kesalahan dari ibu, Tegar ngomong biar kita sama perbaiki gitu ya? Tahu gitu loh. Tapi dia nggak ngomong. Sampai saya yang minta maaf kalau ada kesalahan dari mama, mau minta maaf mas. Jadi kalau ada apa-apa kita kan udah nggak tahu ngaratnya. Ya apa-apanya kita nggak tahu. Orang udah susah ngomongnya, bagaimana orang tua mau tahu? Nah, kata bapak dia sempat berbicara kasar. Nah, itu saat kejadian apa berbicara kasarnya? Saat lagi pada main game. Main game. Iya, main Terus, game. Main game lalu ditegur, misalkan disuruh ayo sholat apa gimana? Marahnya itu? Kalau main game kala itu udah langsung caci maki. Oh, jadi dia caci maki dengan diri sendiri, bukan dengan sekelilingnya, tapi membuat sekelilingnya jadi nggak nyaman juga ya? Nggak nyaman. Oh, kayak gitu. Takutnya kedengaran sama orang kan, kitanya malu. Karena kan kami pedagang. Kalau omongannya nggak ya nggak masalah, omongannya kan omongan kasar, yang nggak pantas. Seolah-olah tidak pantas untuk anak seusia dia ya? Iya. Maaf mbak, itu sampai keluar kata apa? Kebun binatang? Betul. Kebanyakan ya itu. Oh, astagfirullah. Oke, maaf, ini saya mau nanya Tegar. Tegar merasa nggak ada sesuatu yang aneh dalam diri Tegar? Ngomong aja. Nggak ada, udah. Yang dirasakan apa? Terus misalkan tiba-tiba lagi main game marah-marah tuh kenapa marahnya? Ya kesel aja lah. Gara-gara? Kesel kalah. Emangnya itu ada apa misalnya kalah gitu, misalnya ada yang dirugikan, kamu keluar uang atau gimana? Ya enggak juga, cuma lagi tergantung aja kalau emang lagi kesel. Tapi Tegar sadar nggak ketika ngomong kasar itu ke orang tua sebenarnya nggak boleh? Ya, sadar lah, cuma mau gimana lagi, emang udah kebiasaan keluar sendiri ngomongnya begitu. Keluar sendiri, berarti artinya Tegar merasa ini di luar kendali Tegar gitu atau gimana? Bisa dikendalin, cuma karena udah kebiasaan aja. Berarti Tegar yang tidak mau mengendalikan atau tidak berusaha? Nggak berusaha. Kenapa? Kayak udah biasa aja, ngapain kayak jadi ituin, udah biasa. Jadi Tegar menganggap bicara kasar ke orang tua itu sesuatu yang biasa gitu? Tegar merasa nggak kalau ini kayaknya ada yang nggak beres sama aku, jangan-jangan aku ada yang ganggu ini, itu sempat nggak terlintas? Ya sempet aja. Lalu bicara dengan siapa? Nggak. Kan biasa ada teman curhat, entah orang tua atau sahabat atau kakak atau adik gitu. Mana nih? Berarti selama ini nggak ada teman? Nggak ada. Kalau curhat ke siapa? Nggak ada yang suka, ngapain? Misalkan nulis gitu, diari enggak? Nggak ada yang terlalu. Iya. Sekolah juga nggak ada teman. Tapi maaf, kalau di sekolah nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada laporan dari guru. Alhamdulillah ya, artinya di sekolah dia tetap sebagai anak yang baik ya? Cuman untuk bergaul di teman-temannya di sekolah itu kayaknya kurang. Jadi nggak punya teman di sekolah? Ada nggak teman yang dekat di sekolah Tegar? Satu? Ada. Cewek apa cowok? Cowok semua Pak. Nah ibu kan cerita kejadian ini kan 3 tahun yang lalu, saat itu Tegar sempat dekat sama seorang teman perempuan ya? Betul. Iya. Nah sejak itu berubah. Nah, apakah Tegar punya masalah dengan teman perempuan? Tapi pada saat kejadian yang diceritakan ibu 3 tahun yang lalu itu benar ada kejadian Tegar sempat dekat sama cewek dan putus? Ada sih. Kelas 2 bukan kelas 1. Iya benar. Berarti kelas 2 ya mas? Kamu yang putusin sama ceweknya? Saya. Terus kenapa diputusin? Karena ya gimana ya, saya orangnya bukan nggak apa ya, nggak terlalu Apa cemburuan ceweknya? bukan nggak ada hubungannya sama itu. Dia kayak dia tipe cewek yang harus minta sesuatu gitu, terus dia harus pakai gitu kan. Saya nggak begitu orangnya, ngapain ngabisin duit buat keluarin begituan kan, buang-buang duit. Berarti masalah komunikasi ya, namanya juga cinta remaja. Nah sekarang yang ingin Bapak dan Ibu ketahui, apakah keganjilan ini tuh ada hubungannya dengan gangguan dari makhluk gaib? Nah itu yang akan saya minta Panglima untuk memantau. Panglima sudah saatnya mungkin dipantau, apakah Tegar ini ada yang mengganggu atau bagaimana? Kalau saya lebih melihat sebenarnya serangannya kepada kedua orang tuanya Tegar gitu. Jadi efek daripada kiriman, saya melihat ada bola api gitu yang datang ke keluarga bapak dan ibu, dan
hawa panas dari bola api itu yang berefek ke Tegar. Jadi seolah pada saat ibu atau bapaknya menasehati, seperti Tegarnya langsung terbakar gitu, tersulut api gitu, panas sehingga nggak terkontrol, sehingga bicaranya mungkin mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan sekali, sehingga terkesan seperti tidak menghargai dan tidak sopan. Karena memang ada indikasi dari pihak luar, saya lihat, yang ingin memecah belah rumah tangga ibu dan bapak. Dengan adanya perpecahan itu, maka berefek energinya tuh ke semua, ke anak-anak. Tapi terutama yang menjadi awal yang terkena efek itu adalah Tegar. Itu terlihat saya. Tapi ada sosok juga makhluk tinggi hitam, saya lihat, yang bermata merah. Itu juga selalu kayak membuat provokasi gitu di dalam rumah tangga ibu dan bapak, yang terus menjadi bumerang sampai saat ini. Dan di badan ibu sendiri yang saya lihat tuh memang ibu juga terkena gitu sebenarnya. Saya melihat itu gitu. Tidak baik di badan ibu. Iya. Kalau di bapak lebih seperti jiwanya melayang kosong, seperti tidak bisa bertindak tegas, kayak jadi bengong. Iya. Kayak jadi kehilangan semangat. Artinya sebagai kepala keluarga harusnya bisa mengambil sikap, tapi beliau tidak, karena ada pengaruh makhluk itu. Sebenarnya bukan tidak bisa, teman, seperti seperti tidak bersemangat bapaknya. Jadi kendor duluan. Positif ini memang ada kiriman sihir dari pihak luar. Jadi berefek ke Tegar efeknya itu. Jadi Tegar kalau melihat ibu, melihat bapaknya seperti musuh. Walaupun tidak seperti itu, tapi secara tidak langsung terjadi seperti itu. Sehingga terjadi tidak dihargai, terkesan seperti itu, bicaranya kayak nggak sama orang tua gitu kan. Jadi efek-efek itu memang saya lihat setan ini memang sengaja membuat hawa rasa itu ke dalam jiwa masing-masing dari keluarga bapak dan ibu supaya mereka terpecah belah nantinya. Ini sebagai informasi dan edukasi juga mungkin untuk netizen ya Pak Lima. Ternyata memang sihir itu bisa ya dikirim untuk satu keluarga, tapi target utamanya misalkan cukup kuat, dia kena ke anggota keluarga yang lain, bisa ya? Efeknya, imbas daripada energi kiriman tersebut. Jadi dalam hal ini sebenarnya targetnya bukan ke Tegar, ke orang tua, tapi ke orang tuanya meleset malah kena ke sebenarnya nggak meleset, masuk. Oh, masuk. Tapi tidak sakit secara fisik yang sampai lumpuh misalnya. Atau sampai kulit bernanah-nanah misalnya, itu kan jelas ya, nyata ya. Kalau ini kan seperti dilihat seperti tidak sakit biasa, padahal udah sakit. Tidak menyerang fisik, melainkan mental yang diserang ya? Jiwa, psikologisnya yang terkena. Itu lebih bahaya sebenarnya daripada fisik sendiri. Kalau fisik jelas ketahuan, kita bisa langsung nyata gitu ngobatinnya. Kalau ini kan kayak tidak sakit, tapi sebenarnya sudah porak-poranda. Itu kan marah-marah nih, jangan-jangan ini yang di badan Tegar yang suka bikin ngamuk. Siapa kamu? Bapak sama Tegar kita korek-korek nih, kita mau cari tahu. Makan apa dia? Apa yang kamu makan? Kotoran. Untuk apa kotoran? Kotoran siapa? Kotoran itu telah kamu makan sampai ke dalam pembuluh darah. Kotoran apa yang kau maksud? Kotoran yang kau pelihara. Oh, sapi. Sapi? Gimana Bu ceritanya? Sapi. Apa hubungannya? Satu persatu. Kenapa satu persatu? Satu persatu mati. Itu Bang Lima. Satu persatu. Tahun pertama satu. Perlahan. Kenapa matinya saat itu? Karena apa? Sakit? Entah, Tiba-tiba? Iya. Jadi ternyata matinya hewan ternak ibu itu ada kaitan dengan kalian. Gimana kaitannya, ceritakan? Bahkan jarang satu di sekitar itu orang yang tak menyukai. Maksudnya tetangga di sana? Membuat tempat itu. Jadi ada tetangga di kampung yang tidak suka ibu punya usaha ternak sapi itu. Apakah karena dia punya usaha yang sama? Keuntungan orang sebagian tak menyukai. Ibu tuh di sana ada yang jagain, ibu nggak terjun langsung kan? Nah, ada laporan nggak? Saya kan ke orang. Ada yang nggak suka gitu? Nggak ada. Jadi ibu nggak tahu juga ya, apakah ada yang suka atau tidak? Iya, nggak tahu. Ibu nggak tahu karena ibu kan posisi di Jakarta. Di sana itu ternaknya dikelola oleh saudaranya. Siapa? Apa itu? Lungker. Karena kotoran itu yang diangkat mengganggu. Jadi ada tetangga yang terganggu karena ibu punya peternakan, kotorannya itu baunya mengganggu tetangga. Ganggu sehingga
tahun pertama, tahun kedua karena sudah berturut-turut 2 tahun itu meninggal, jadi saya stop. Terus sisanya Itu kan sudah masih hidup dijadikan kambingnya? uang. Oh, udah dijual? Iya. Iya, karena kan setiap mau lebaran haji sapi itu keluar. Oh iya ya. Iya. Buat korban. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang nggak suka itu ketika merasa terganggu? Kan kandangnya itu di sawah, Di Jauh dari pemukiman. Iya, betul, jauh dari pemukiman. Kenapa dia terganggu? Bukannya udah jauh posisinya? Apa sih dia muter-muter gitu bikin lingkaran? Tempat Di tempat peternakannya, lalu ini tempat orang yang nggak suka itu. tanam. Oh, iya betul. Ya, di sawah. Di sawah, betul. Memang posisi kandang itu ada di tengah-tengah sawah, jauh dari pemukiman. Bukannya kotoran jadi pupuk. Iya, malah enak. Laki dengan sebuah bentuk di pinggang. Arit yang buat Arit, ya? babat arit. Jadi ada laki-laki yang suka ada benda di pinggangnya. Arit ya benda itu. Dia tak menyukai tempat itu. Apakah dia pemilik sawah di sekitarnya yang terganggu? Dia terletak di barat tempat. Jadi posisi rumah ibu, rumah dia di sebelah baratnya. Iya, tapi saya itu cuma hanya ini sapi, hewan-hewan sapi. Tapi kalau untuk tempat Menyewa melewati sebuah gapura. Melewati sebuah gapura. Gapura yang tak terlihat olehmu. Maksudnya gapura goib. Ketika satu mati kau mengalami sebuah mimpi. iya betul Panglima. Saya dikejar-kejar naga. Oh gitu. Lari sekuat tenaga, badanku kan gemuk. Iya. Lari galekul yo Pak. Tapi di jalan di persimpangan saya ditarik sama bapaknya. Ketemu sama saya tarik. Ditarik. Betul. Apakah itu mimpinya? Sebuah gapura. Di persimpangan itu ada gapura. Iya, iya. Terus apa kaitannya? Kan tempat dia kau tempati itu sudah menjadi wadah kami, tempat sesaji kami, Ibu tahu nggak kalau bangsa kami Enggak. makan sebuah kotoran. jadi kandang sapi itu Kotoran itu tempat sesajinya mereka, bangsa gaib ini. kini orang yang mengejarmu, kini ini dalam rumahmu dengan posisi pelan. Itu ular apa naga? Besar Ular besar Bu, yang ibu kira naga itu ternyata ular besar, bersisik. Jadi sekarang ular itu ada di rumah ibu. Ada di warung apa di rumah? Kan ada dua. Warung dan rumah itu terpisah. Beda. Di rumah. Apa efeknya kalau ada dia? kini kau orang menghadapi darah daging sendiri. Maksud kamu tegar? Anakku tegar. Kenapa? Kami menyalina bagaikan tak terlihat dan tak terasakan. Tegar nggak merasa kalau ada gangguan. Kamu menyelinap di badan Tegar di bagian mananya? Aku hanya Apa? Hanya apa? Bisikin. Telinganya sakit. Kenapa dia? Kepalamu sakit. Apa itu yang dirasakan Tegar? Tegar suka sakit kepala nggak? Kadang-kadang. Allah. Ganti makhluk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makhluknya sudah berubah, ini kayaknya makhluk yang baik ya. Maaf kalau boleh bertanya dengan siapa ini? tanah yang sama denganmu. Saya panggil Aki boleh? Aki dari mana? Aku dari
pantai. Di Tegal ada ya pantai di sana? Pantai banyak di sana, ada Sering ke pantai sih. Bapak sering ke pantai? Sering. Pantai Larangan, betul. Ada 2 pantai yang kami kunjungi. Ya, Bapak anakku, suruh ke sini nanya. Mas, Ini nggak ada di sana. Ini berangkatnya mbak. Betul. Apa urusan bapak ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kau sudah mempunyai hisab apa yang kau lakukan. Kau akan dihisab. Pakaianmu pun akan dihisabnya nanti. Tanganmu akan menjadi saksi nanti. Kau sekarang ini kau bisa membanggakan dirimu di usia belia dengan kecongkakan. Tapi ingat perkataanku, di hari ini nanti di hari tuamu, jika satu tetesan air mata ibumu jatuh menyentuh tanah ini, tertutup semua langkahmu, tertutup semua pintu-pintu surgamu. Jangan kau membuka gerbang-gerbang neraka turun. Jika kau membuat satu tetesan air mata ibumu menyentuh bumi, aku tak rela. Kau masih muda, jalanmu masih panjang, masih terbuka segala pintu-pintu surga yang kau pilih untuk jangan kau memasuki neraka ini. Ada yang mau ambil alih-alih lagi nih yang jahat, dia dikasih sama mbahnya. Jangan mundur dulu, ada yang disampaikan lagi. Lawan hati dari segala kedengkian dalam dirimu. Ingat, jika kau bisa menekan rasa kesombonganmu, maka dunia akan mengikutimu. Tapi jika kau membiarkan kesombongan menguasai, maka kau akan menjadi bahan untuk bara nerakamu. Alhamdulillah, Mas lawan Mas. Kau harus melawannya. Kau harus bisa, jangan kau terkalahkan olehnya. Maksudnya bapak harus tegas gitu ya mas? Semangat terus. Menasihati. Iya. Jangan mengalah gitu. Iya, iya benar-benar. Kalau untuk kebenaran. Maaf mbak ini apakah dekatan dengan orang tuanya? Udah. Dari Ando katanya. Jika kamu manusia yang beriman, kamu harus siap menerima ujianmu. Karena anakmu yang ujianmu bukan rasa sakit saja,
yang menjadi pujian. Inna Tuhan sedang merangkulmu agar kau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jika kau tak dipuji dari anakmu dan engkau tak berani meminta kepada Tuhan, jika Dia bisa melewati semua ini, Dia yang bisa membawamu dalam kebahagiaan. Sesungguhnya Dia anaknya cerdas Ya memang anaknya pinter. sayang, para setan juga menunggangi. Nanti kalau tabukin sama setannya. Iya. Insya Allah. Katanya Kita sudah juga pergi. selawan nanti ya. Insya Allah. Oke, Anda sudah tarik waktu lain ke polisi. Pamit. Pamit. Iya. Ya, terima kasih, Terima Mbak. kasih Mbak. Mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Mas. Oke. Ya, Sobat Mata Langit, makhluk yang di badan Adil sudah dinetralisir sama Panglima Langit dan sudah mendapatkan pesan-pesan yang baik, cuma sayang belum sempat digunakan. Sekarang kita mau konsentrasi untuk berkomunikasi dengan makhluk di badan Adil. Assalamualaikum. Dengan siapa? Tegar ini boleh nggak? Ini kalau katanya Jangan makhluk yang di badan Tegar. Saya nggak dengar gitu. Iya, kayak begini ditanya kita yang capek. Ada Assalamualaikum, dengan siapa ini? Walaupun ngomongnya dikeraskan tetap gitu. tetap mau disahut. Saya mau dibawa kemana? Mau kemana? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana anakku? Mau dibawa kemana anakku? Tenang, Kasar ya, jangan kasar ya. Tenang, Jangan kasar tenang. ya. Kita ngobrol baik-baik. Jangan kuasai Siapa Tegar. ini? Tegar milik orang Siapa? tuanya. Kamu pasti nih yang nguasain Tegar. Jadi Tegar nggak bisa diajak komunikasi. Ayo. Tegar lawan Tegar. Ini setan di badan kamu nih. Coba kamu tenangin diri. Kita ngobrol baik-baik. Tenang. Jangan kasar ya. Jangan kasar. Yang ikutin dia. Setan ini berusaha menarik Tegar, sementara ibunya juga berusaha menarik Tegar. Enggak boleh. Enggak boleh. Kamu sayang mama kan Mas? Mas, mama. Ayo Mas, jangan diem Mas. Ayo, Kamu sayang mama kan? Aku nggak mau ikut kamu setan gitu. Enggak, mau ikut. Enggak. Mau apapun yang kau lakukan bisa. Jangan ikuti ibumu. Tidak, kamu dosa. Ayo, Enggak. Jangan aku. tapi dia tidak memilihmu. Tidak, dia tidak memilihmu. Karena bisikan kamu. Ayo, Nggak boleh lagi kamu ikut Tegar. Pergi kamu dari Tegar. Bilang Mas, kamu sayang mama Mas. Sayang mama, udah dia tuh nggak mau mama. Mas, Kamu dengar dia nggak mau ikut kamu. Jangan buat. kau yang ikut sendiri. Zikir Bu, zikir. Pokoknya hari ini harus kita tuntaskan. Biarin aja. Mesti dia harus sombong. Nggak usah takut Bu, nggak usah takut. Lawan dia, nggak usah takut. Pokoknya kita kawal ibu. Dan kita korek setannya. Udah mulai kasar nih. Tidak mencintai ibu. Udah mulai kasar ya? Nggak boleh. Oh, udah mulai kasar ini. Mau kupatahkan lehernya dengan kursi ini. Tidak. Lepasin. Ayo. Allah apa?
Main kasar dia. Udah kabur dia. Udah. Tahan. Tegar sini aja, sini. Jangan jauh dari rumah. Astagfirullah. Sabar ya Bu ya. Pokoknya sampai kemana kita kejar terus setan nih, nggak boleh dia ganggu Tegar. Enggak. Assalamualaikum. Maafin aja Bu. Dulu panggil Bapak. Iya. Wisa. Mama. Ya Allah. Mas Tegar sini dipanggil ini Mbah ini. Panggilnya apa? Kalau Mbah Putri apa? Ini cucu kesayangan Mbah ini. Wedi aku nih, wedi nih. Ampuni aku nih, sabar. Ampuni aku nih. Aku orang maksud kayak kian nih. Aku maksud ingin jaga nih cucu, boyo cucu anakku kabeh nih. Aku orang ngerti kayak ngene. Gue ngerti kan biar kan, gue meteng. Dijaluk kena banyu. Iya bener. Aku jaga-jaga maksudnya jabang bayi ben ora kenapa-kenapa kayak kue nih. Ya lu nangis apa, Ma? Mungkin waktu hamil 2 kali keguguran, terus hamil yang ketiga dikasih air waktu hamil Tegar. Ibu pernah diajak main Cianjur? Iya. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Rabbi, Mama. Gimana ceritanya? Aku jaluk paringan ben selamat. Mana apa, Ma? Mana apa tutup ben Mama. Aku akeh nih. Aku akeh pegawaian nih. Cekelanku akeh. Apa? Mama orang duwe apa-apa. Aku arepe kowe selamat. Kowe duwe anak kayak kowe maksudnya. Ben kowe meteng ora dadi, kowe meteng ora dadi kok ngerti para elingan apa ora? Eling ya. Aku kan ngomong orang kowe nih, kowe meteng. Aku tak jalukin lah. Jalukin donga kawong. Aku ora ngerti kayak kiye nih. Dadi Ya Allah ya Rabbi. eling ora. Aku ora ngomong karo bojomu, ora ngomong aku. Jadi ceritanya dulu Mbah ngasih sesuatu ke Ibu Neng waktu hamil Tegar. Tujuannya? Iya, ben selamat maksudnya kayak kue. Ya karena yang 2 sebelumnya keguguran terus, biar yang ini selamat. Aku harap duwe cucu, duwe putu. Aku harap duwe putu, aku harap duwe putu. Sing niru ning gone awake kayak kue. Ora tau ngerasa bersalah, ora tau apa-apa. Pokoknya gimana dia maunya udah tuh. Aku ya salah, aku jaluk ampun ya. Oke, paham aku. Aku ngerti kan aku tak kayak ombe. Iya tapi sing endi klale. Kan akeh soalnya akeh. Duduk. Iya. Aku sayang karo kowe nih. Tapi sebetulnya Mama orang kayak gue. Ya aku ora ngomong nih. Sekarang lah pengakuannya. Mama gue orang tahu jalak-jaluk. Pokoknya saya ki kowe diobati anakmu ben mati. Putuku ben ayam tentang kowe rumah tangganya ayam tentang usahanya lancar. Kayak kowe usahamu dhewe aja jaluk kari ngendi. Ora. Itu ora. Ora Biyen kowe ya kayak kowe wis dilepas kabeh sing biyen-biyen. Sing saiki nom. ora. Ya takkan kiye melu ning awake. Walaupun sekarang Ya ora saiki lah biyen-biyen kepriwe Saya masih ada. melu kabeh. Jadi Nah kowe ya, iki duit ora duit do mengena karo dulur rek. Neng kampung, kowe seneng ya diomongi, ora seneng ya diomongi. Kowe duwe usaha ya diomongi. Ora kabeh wong ki seneng. Iya. Apa mani kowe usahane kae makhluk hidup gampang dikerjakan. Iya. Kudu omongin, oh kowe pesugihan, makanya kamu hamil itu nggak jadi Ya terus. Allah, difitnah kayak gitu. Astagfirullahaladzim, siapa sih ngomong? Ora pokoknya Emang enggak, tapi wis kowe pokoknya menang urusannya ora kayak gue. Usaha kamu itu dilihat orang. dulu. Tapi kan gue sampingan asalnya. Lah iya kowe sampingan kan modalnya kudu sithik, modalnya akeh. Lah ya wong kan Ngitung. sawang sinawang. Iya bener. Mandang. Mandange kowe ki enak padahal kowe turuwe nang isor Masya Allah, iya. ning omah
Apa yang mangannya anak-anaknya kayak kue ya. Wis ora usah mikirin, sing penting anakmu mari. Aku tujuannya anak, Mak. Namanya kontopati. Kue mau wedi ora biungnya arep ditabuk karo kursine. Tegar, tuh tanya Mbak. Ini Mbak, coba pesennya apa nih buat Tegar? Umpamane kue deleng biungmu ditabuk karo wong, kue kesel ora? Kamu marah nggak kalau mamamu? Kamu sayang ora? Deleng aku. Ya, paham. Biungmu ditusuk ora bisa kue deleng ora? Tak pateni saiki. Angger kue ora sayang, meneng kue. Ojo dicekeli. Aku tak ngomong disit karo anakmu. Aku yo sayang, ora putuku kue ngerti dhewe ora? Kamu itu kesayangan saya. Kalau saya tusuk ibu kamu sekarang, kamu mau apa enggak? Biar kamu enggak pusing sama ibu kamu. Tak tusuk. Mati langsung ibu mau. Hah? Di mana letak surga kamu? Telapak kakimu ndi sikile? Kakinya mana? Apa ibumu duwe salah karo kowe? Apa salah ibumu? Ngomong karo mbokmu. Kamu maunya apa sama ibumu? Ngomong! Mau apa ibumu? Lalu kenapa kamu kasar sama ibumu? Enak apa enggak kamu dibentak-bentak begini? Kamu sayang enggak sama anakmu? Ya Allah, Sayang. sejurusnya hati, Mak. Tak cekek anakmu, boleh apa enggak ini? Ora. Pandangi ibumu. Lihat anakmu. Sayang apa enggak sama ibumu? Mau saya matikan sekarang? Tak kepluk kendase karo bangku, gelem ora? Menang kowe. Sayang. Hah? Tak tabok ya ibumu ya. Jangan. Tak cekek. Jangan. Hah? Kok orang ngerasa bersalah ya kayak enak gue yang ngomong? Saya memang begitu kalau ngomong. Seenak-enaknya kamu. Kamu lahir dari lubang kemaluan ibumu. Kamu gak sadar itu. Kamu minum ini dari teteknya ibumu ini. Kalau nggak disusuni kamu nggak besar sampai sekarang kamu. Sombong kamu. Dibawa-bawa sama ibumu. Mau berak, mau kencing, mau tidur di dalam perut ibumu. Nggak ngerasa dia capek. Apa pernah dia ngeluh? Kemaluannya digunting biar kamu keluar. Sakit tidak? Astagfirullahaladzim, nikmat, Mak. Nikmat. Ditusuk-tusuk jarum kemaluannya buat dijahit selepas kamu keluar dari kemaluannya. Puting teteknya itu berdarah-darah karena hisapan dari mulutmu. Lihat ibumu. Katakan, minta apa kamu sama ibumu? Bilang yang baik. Bilang yang baik. Sujud sama ibumu. Ya Allah, Gusti Pangeran Gusti. Ya Allah, ya Rabbi. Ampuni ya Allah. Ampuni saya, bilang saya teriak-teriak. Ampuni ya Allah. Tuan rumah Panglima. Apa Mbak? Alhamdulillah. Ampuni ya Allah. Dan ini bapakmu. Dia juga harus kamu sembah. Ya Allah. Dia orang tuamu. Iya. Ampuni, jaluk ampunan ke orang tuamu. Kamu anak baik, kembali menjadi anak baik. Bilang, saling memaafkan. Tidak ada manusia itu yang selalu baik. Iya, benar. Tidak ada manusia yang selalu baik. Kalian bisa saling berpelukan bertiga. Kalian bisa saling menyayangi. Ya Allah, Mas. Mama sayang, Mas. Ini semua karena kasih sayang ibumu. Ya Allah, Mama sampai di sini disuruh Mas, disuruh ke Bogor katanya. Cuma nggak tahu. Alhamdulillah. Astagfirullah. Sekarang kamu menjadi anak baik, kembali suci. Lawan Mas, Kamu astagfirullah. harus Amin. berjuang menjadi yang lebih baik lagi. Ingat, hidup itu bukan hanya di dunia.
Setiap kehidupan mempunyai tanggung jawab masing-masing. Kau bukan anak kecil, sekarang kau sudah beranjak dewasa, mempunyai tanggung jawabmu sendiri. Berbuat baik bukan berarti merugi. Berbuat baik mendapatkan banyak keuntungan, apalagi kau berbuat baik terhadap orang tuamu. Karena kelak kau pun akan menjadi orang tua. Saling memaafkan satu sama lain. Orang tua pun pasti pernah salah, dan anak pun juga menjadi ujian bagi orang tuanya. Maka itu saling bermaafkan satu sama lain, memulai hidup baru. Suami dan istri pun sama. Jadi anak yang baik, Tegar. Kau itu anak yang baik. Kau anak yang baik, Tegar. Aku yakin kau pasti akan menjadi lebih baik lagi dan membanggakan kedua orang tuamu kelak. Kamu punya sesuatu di dalam dirimu. Bicaralah kalau ada apa-apa dengan orang tuamu. Mereka pasti akan menjagamu dan menuruti apa keinginanmu. Dan mereka akan menuntunmu ke tempat tujuan yang kau tuju kalau memang itu baik bagimu. Tinggalkan semua masa lalumu. Kau mempunyai masa lalu. Jangan lagi percaya dengan hal-hal seperti itu. Semua pasti ada timbal baliknya. Kalian sudah alami sendiri. Kalau kau berdagang, berdaganglah dengan bismillah. Karena setiap rezeki sudah ada ketentuan yang Allah berikan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu anak yang baik, cucu yang baik dan istri yang baik. Aku pamit. Kesabaranmu pasti akan menuaikan hasil. Jangan pernah malu untuk meminta maaf. Kau tidak pernah malu untuk meminta maaf kepada anakmu, sekalipun kau tidak bersalah. Itu adalah pendidikan baginya, mencontohkan bagi anaknya. Jangan pernah merasa malu. Kau bangga mempunyai ibu yang baik. Kau bangga, kau tahu ibumu sangat baik, bukan? Bekerja keras dan menyayangimu, sekalipun kau selalu menorehkan luka kepadanya, selalu berkata kasar kepadanya, tapi dia tetap lemah lembut terhadap dirimu. Jaga ibumu, Tegar. Biar bukan lebih. Jaga ibumu dan adik-adikmu. Mereka adalah tanggung jawabmu kelak. Karena tidak selamanya orang tuamu ada di hadapan. Kelak Allah suatu saat pasti akan memanggilnya. Aku titipkan mereka kepadamu, Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut ke pengobatan. Astagfirullahaladzim. Buka matanya, lihat ke umpang 5 sambil zikir ya. Relax. Qul jal haq wa jahal batil. Qul jal haq wa jahal batil. Utanya ke umpang 5. Qul jal haq wa jahal batil. Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'anil ajim wa warisa Sulaiman ibn Daud min umri wa sahih sadi waqdi hajat waksir amwali wa uladi wa bimnil nas ya jama'in wa ba'dal dawat taqulu min badi namalai salam man kana hayya wa yahikal qaulu walal kafirin.
Fangkadabuni. Sudah diterapi, sekarang tinggal mandi air doa. Ini airnya sudah didoakan untuk membersihkan tubuh Tegar dan juga memagari dari gangguan makhluk gaib yang jahat. Alhamdulillah, Tegar sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberikan resep ramuan herbal yang untuk diminum di rumah dan juga doa yang harus diamalkan oleh Tegar. Doanya pendek kok, insya Allah cepat apanya, dan saya yakin karena pada dasarnya Tegar anak cerdas. Ya, gimana apa yang dirasakan sekarang? Udah makan belum? Sekarang mau ada senyumnya, tadi nggak ada senyum. Kan kalau kamu ya ampun, mana adiknya lucu banget tuh. Saya bilang kayak Arab mas kau. Iya bener ya. Kalau ibu apa kesan-kesannya setelah pengobatan? Lega, udah datang ke sini, apa yang saya inginkan. Terima kasih Bapak Lima. Ternyata yang angan-angan rek-rek itu ya dari mama tuh sampai ke kultur di sini ternyata. Bapak apa kesan-kesannya Pak? Ya itu aja tadi. Ya, terima kasih buat Panglima. Saya sudah terima normal udah. Insya Allah ya Pak. Yang penting di. Ya, terima kasih Ya. Panglima. Ya. Ya, gitu aja. Ya. Berarti Panglima sekarang Tegar sudah bersih ya? Alhamdulillah udah bersih, udah nggak ada lagi gangguan. Insya Allah yang penting Tegar jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Habis itu perbanyak zikir, melatih keseimbangan. Artinya kalau mau marah langsung istighfar, langsung ambil wudhu biar kembali tenang. Karena kalau amarah ini kan ibarat api ya, kalau kita terus ikutin dia akan membakar kita sendiri, akan merugikan diri kita sendiri dan akan merugikan juga orang-orang terdekat kita gitu, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita maupun orang lain. Jadi tahan amarah, tahan emosi, ya artinya dia kan masih muda sekali ya, perjalanan dia masih panjang, artinya masa depan dia masih terbentang luas, dia bisa masih mengatur dirinya nanti mau jadi apa gitu. Jadi belum terlambat dan tidak ada kata terlambat untuk merubah diri, tidak ada kata terlambat untuk merubah semua hal menjadi lebih baik. Intinya itu. Semoga Ya. berilah sholat Tegar. Amin. Ya baik, inilah sebenarnya kisah kehidupan manusia. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari saudara kami dan netizen yang sudah subscribe, like, komen, positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Rahmati, Saya Panglima Langit. kami akan terus
melacak dan menelisik jejak miskin serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.